Hai Tribuners, welcome back with me, Yunika Bella yang akan mengajak kalian untuk mengetahui berbagai diskusi menarik. Dan kali ini Tribun Forum hadir menjadi wadah langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia, Tribun Jateng, lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ini ada Ibu Purnasri Utari, selaku Wakil Ketua Bidang CSR Corporate Social Responsibility Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang. Selamat sore Ibu, apa kabar? Baik, selamat sore Tribuners. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Tidak hanya Bu Purna saja, sudah hadir juga bersama dengan kami ada Bapak Fitrianto Wibowo selaku Komtab Komite Tetap Bidang Industri Kreatif Berbasis Media Kadin Kamar Dagang Industri Kota Semarang. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore juga Mbak Bella ya. Iya. Halo Sehat. Tribuners, saya menyapa. Sehat juga ya Pak pastinya Sehat, ya. sehat sekali. Dan kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Wibowo dan juga Bu Putri, benar ya? Purna. Oh Purna, sorry Bu. Bukan Purna itu ya Bu, beda ya? Bu Purna sudah 4 kali malam. Oke, well, back to the topic, kita akan bahas terkait peran Kadin sendiri dalam tanggung jawab sosial Kadin Semarang untuk lingkungan dan juga industri kreatif berbasis media. Ini untuk industri kreatifnya sendiri nanti akan dibahas lebih jelasnya oleh Pak Iya, tapi tetap dari koridor CSR CSR-nya ya, alright. Karena hari ini kita akan ngobrolin apa yang sudah Garis besarnya Kadin itu ya, lakukan untuk oke, CSR alright. ini. Yang baru saja dilakukan begitu ya, lebih tepatnya. Sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu. Baik, Bella mau ke Bu Purnasri Utari terlebih dahulu nih Bu, yang melatar belakangi Ibu untuk masuk dalam Kadin Kota Semarang sendiri ini apa? Tentunya selain di sisi CSR sendiri, kemudian apakah sebelumnya menjabat di bidang lain juga? Silakan Bu, bisa di-announce. Terima kasih Mbak Bella. Jadi mengapa gitu ya tertarik ke Kadin? Tentunya kita tahu Kadin sebagai sebuah organisasi yang luar biasa. Aspek legalnya diakui oleh negara sebagai wadahnya para pengusaha. Ya. Kebetulan jadi ya sebagai unsur pengusaha tentunya dengan masuk Kadin bisa berperanan lebih gitu. Yeps. Bidang yang saya tangani di bidang CSR tentunya CSR dan lingkungan. Yeps. Kebetulan saya sendiri orang lingkungan, Mbak Bella. Jadi saya seorang lingkungan yang kebetulan adalah juga selain untuk perusahaan di bidang lingkungan, saya juga ketua asosiasi untuk para profesional lingkungan. Oke, baik. Jadi namanya Inkalindo yang mungkin satu-satunya asosiasi profesi lingkungan hidup yang deklarasinya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2010. Jadi era-era Undang-Undang 32 2009. Saat itu di hadapan juga Pak Gubernur. Selalu kita suarakan lingkungan gitu, dan melalui Kadin memang karena memang ada bidang CSR dan lingkungan, saya merasa tepat di situ gitu untuk memberikan beberapa kontribusi melalui beberapa program-program kegiatan. Wow. Iya gitu Mbak. Luar biasa. Jadi itu yang melatar belakangi Ibu ya untuk masuk dalam Kadin. Jadi di situ saya bisa seperti yang kita ketahui bahwa regulasi lingkungan luar biasa impact-nya kepada pengusaha gitu. Cukup beban berat gitu, tanggung jawabnya bagaimana tetap harus melindungi lingkungan. Nah, ini yang mungkin nanti bisa ngobrol lebih banyak ya tentang itu. Well, sebelum ngobrol lebih banyak tentang itu, Bella mau bergeser ke Pak Wibowo nih. Latar belakang masih sama Pak. Kalau tadi dari Bu Purna sendiri kan sudah dijelaskan latar belakangnya kenapa gabung juga, salah satunya memang para pengusaha-pengusaha luar biasa ini ada di dalam Kadin dan sudah resmi juga ya diakui oleh pemerintah. Nah, kalau dari Bapak sendiri apakah sama atau ada suatu alasan yang membedakan? Sama sih. Sama juga. Gitu, Idem ya. Jadi saya kebetulan baru periode ini jadi anggota Kadin Kota Semarang. Kalau Bu Purna sudah 18 kali ya. Berarti newbie ya Pak ya, pendatang baru ya. Saya newbie banget. Terus basicnya saya itu dari banyak komunitas. Ada Instamit Semarang, jadi anak-anak Instagram Semarang, ada Pitlempit Semarang, itu komunitas sepeda yang lebih banyak concern ke CSR juga. Gitu. Nah, nggak sengaja kemarin, kebetulan saya barusan bikin Instamit itu sekitar seminggu yang lalu ya.
seminggu yang lalu, dan itu ngumpulin donasi buat banjir di kemarin ya Rawasari Dinarmas itu. Karena itu saya mau salurkan lewat Kadin, karena angkanya nggak terlalu besar ya, hanya 750.000 atau sekian. Kalau ke sana sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya pengen gabungin ke Kadin, ketemulah sama Bu Purna gitu, karena kebetulan jadi anggota Kadin. Tapi justru setelah ketemu itu ada banyak hal yang bisa dikolaborasikan ternyata gitu. Artinya dari saya chat, apalagi beberapa hal itu kami juga konsen ke urusan lingkungan. Wow. Contoh daerah Tambak Lorong, kayak gitu-gitu. Itu kebetulan juga masuk ke concernnya Bu Purna juga, termasuk climate change, cuaca yang mulai nggak bersahabat di daerah hari ini. Nah itu akhirnya ketemulah gitu, dan diundanglah hari ini di sini, dipertemukan untuk berkelahi. Yo enggak lah, untuk berkolaborasi. Untuk discuss ya. Gitu Mbak Bella. Jadi kalau basicnya dari komunitas tadi akhirnya. Terus kenapa harus saya di industri kreatif? Karena memang basicnya di situ. Basicnya gitu. emang di industri kreatif ya, Yeah. berbasis media lebih tepatnya itu. Gitu. Oke. Dan kesibukannya, mungkin nanti saya balik tanya ke Bu Purna, tapi masih lanjut ke Pak Wibowo nih. Ini Pak Wibowo atau Mas Wibowo nih enaknya? Pak lah. Oh, Pak ya, tetap ya. Kalau Mas nggak percaya semua ini jenggot udah putih. Soalnya tapi usianya. senyamanmu aja deh. Oh baik. Oke, Pak Wibowo, ini kesibukan tadi kan dibilang ada komunitas sepeda, kemudian untuk Instagramnya sendiri anak-anak muda ya, lebih tepatnya. Nah itu kesibukannya itu ini nggak sih seimbang nggak sih sama organisasi yang Bapak jalankan di Kadin? Ini jadi seimbang ketika saya tahu, oh iya di sini pun bisa melakukan hal yang sama. Malah ada yang seneng nih karena begitu gather donasi kemarin, kok enak banget di sini ya. Donasinya gede, jadi belinya bisa banyak, impactnya bisa banyak. Dampaknya Beda juga waktu saya di komunitas kan anak-anak Instagram kan masih muda-muda gitu kan. Adanya duitnya segini. Kalau sama pengusaha kan enak. Maksudnya sama langsung pengusaha enak gitu kan. Merasa Tahu terpanggil sendiri ya? kan Bella kan. Ya sama pengusaha enak. Saya mikir akan banyak impact yang bisa kita lakukan itu lebih besar lagi. Right. Kalau kemarin ibaratnya saya cuma bisa ngaspal 5 meter, gara-gara ikut Kadin ngaspalnya 10 meter 100 atau lebih. lah. Wah, masa 10 doang nih? Iya dong. Nah kayak gitu-gitu. Artinya kita bisa melakukan lebih banyak hal dengan kolaborasi itu. Kalau ada sinergi pastinya jauh semakin di depan ya, Yes. Pak ya. Kok malah jadi kayak iklan? Iklan ya, oke. Alright, well, kalau tadi kesibukan dari Pak Wibowo di luar Kadin, kemudian kalau dari Bu Purna sendiri, kesibukan di luar Kadin apa? Jadi saya konsultan, environmental konsultan yang berkantor di Banyumanik di Semarang. Oke. Jadi kita menangani semua assessment yang berkaitan dengan yang mandatory maupun yang voluntary. Jadi kalau yang mandatory misalnya mungkin sering mendengar AMDAL, audit lingkungan, kajian KLHS dan sebagainya. Itu jadi Ibu? itu, ya. Saya menangani itu dan kebetulan juga sebagai dosen di Udinus. Wow. Di Prodi Kesehatan Lingkungan. Prodi Kesehatan Lingkungan. Iya, Fakultas Kesehatan. Jadi nggak jauh-jauh dari lingkungan. Iya, pasti ya Bu, balik Iya, saya lagi. mahasiswanya. Salah satu mahasiswanya? Astaga. Nggak ada yang percaya. Berarti ketahuan dong kalau mahasiswanya, umurnya ya maksudnya ya. Masih muda ya Bu tapi ya? Enggak lah, punya cucu satu kok. Wah, udah punya cucu. Kemarin baru ngaku 28 gitu. Jadi lingkungan. iya, betul. Saya fokus memang di bidang lingkungan. Jadi berorganisasi pun juga tidak jauh dari lingkungan. Iya. Atau memang sudah panggilan Bu, passionnya di situ? Mungkin ya, gitu ya. Jadi ternyata dari sisi pendidikan juga ke arah lingkungan. Kemudian profesi yang saya pilih juga ternyata gitu kok semuanya kalau dibilang tertarik atau tidak ya itulah yang saya pilih. Gitu ya. Dan saya yakin pada saat saya punya kompetensi di bidang lingkungan, maka saya akan melakukan profesinya dengan profesional. Itu saja. Jadi banyak hal lah. Kalau bicara lingkungan semuanya, makanya ngobrol dengan Mas Bowo jadi nyambung gitu. Karena bapak saya Tarsan, masih ada urusan dengan lingkungan. Lingkungan itu sifatnya holistik. Kita bisa ngeblend kemanapun gitu. Dan sekarang memang kalau topiknya yang lagi tren gitu ya adalah climate change gitu, maka gitu ya itulah gitu. Jadi
sekarang kita mesti bangga bahwa kita menjadi presidensial untuk G20, ya. Benar. Itu yang mungkin kurang tersosialisasi. Jadi apa namanya, kita harus paham sebetulnya gitu sebagai warga negara harus apa terhadap lingkungan, sebagai pengusaha apa gitu. Kalau untuk program-program pemerintah sebetulnya cukup banyak, seperti pada sektor industri, green industry gitu ya. Tetapi belum, kalau istilahnya Mas Bowo biasanya belum mengakar, belum gitu. Sampai bawah gitu ya. Sebetulnya itu yang kita obrolkan dengan Mas Bowo. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kemarin kita bicara bencana banjir gitu ya, kata Mas Bowo apa kemarin Mas? Kita harus apa namanya, kemarin istilahnya waspada. Hanya waspada saja. Gitu. Kenapa harus waspada aja? Baik. Kenapa nggak mikir akar permasalahan? Benar. Gitu. Jadi Itu justru menarik. karena itu. Ketemunya. Pasti kalau di media massa, saya membaca dari tahun ke tahun, 3 tahun ke belakang aja. Waspada doang ya? Tahun 2021, mulai 2020 nggak sih ya? 2020, 2021, 2022. Selalu di dalam media wawancara terhadap masyarakat selalu disampaikan tahun ini lebih hebat dibanding tahun sebelumnya. Artinya bicara banjir selalu lebih gitu. Meningkat. Selalu meningkat. Ini luar biasa gitu. Dan kenyataannya memang seperti itu. Gitu. Tetapi kalau kita tahu bicara data, maka sebetulnya data tertingginya itu antara 2020, 2021, 2022 itu di 2021. Tetapi ini curah hujan ekstrimnya ada di sini. Tetapi kalau bicara tahun 2021 yang paling nilainya curah hujan tertinggi ya. Jadi ekstrim itu ada di atas 150 mm per hari ketinggi curah hujannya. Jadi volume terhadap luasan ya. Nah ini di 2021 tidak separah yang tahun 2023 maupun 2022. Jadi 2022, jadi kalau bicara curah hujan ya, ekstrim ada di 2021 dan di 2023 kalau bicara data 4 tahun ini. Tetapi pada tahun bicara 2022 orang sudah merasakan bahwa 2022 itu lebih tinggi dari efek banjirnya dibanding 2021 yang curah hujannya sebetulnya lebih tinggi curah hujan di 2021 ya. Betul, artinya di sini tidak hanya pengaruh curah hujan, tetapi juga karena pengaruh yang lain, gitu. Jadi pengaruh bagaimana prasarana bagaimana drainase itu tidak berfungsi, bagaimana kebijakan pembangunan ini mempengaruhi, gitu. Infrastrukturnya juga. Betul. Gitu. Jadi tidak melulu curah hujan yang menyebabkan benar-benar terus banjir tinggi banget. Biasanya itu yang nomor satu disalahkan itu. Karena curah hujan ini curah hujan. Nyalain yang di atas ya. Dinar Indah itu berapa kali itu kena banjir? Dinar Indah. Astaga. Ya, benar, itu dengan nama yang indah maksudnya itu. Iya. Dinar Indah itu berapa kali banjir coba? Sudah 5 kali Mbak. Mbak Bella. Iya. Tahun 2020 itu 2 kali. 2021 itu tidak. 2021 kena. 2022 ya enggak. Dan tahun ini kena. Nah, 2020 2021 setahun tuh 2 kali iya. Hanya tidak setinggi sekarang. Ya sekarang di 2023 awal kemarin puncaknya itu ya. Betul, di mana curah hujannya memang ini data belum ada. Tetapi apakah kondisinya kalau kemarin data yang saya lihat dari BMKG kemarin tanggal 1 Januari persis. 31 Desember itu ada curah hujan ekstrim. Itu untuk stasiun pengamatan kalau tidak salah di Mijen, kalau tidak salah, gitu. Hanya satu, berbeda dengan curah hujan yang pada tanggal 6 Januari, yang waktu kejadian banjir. Ya, tidak ada hujan ekstrim, Mbak. Tapi meluapnya tinggi banget. Betul. Karena di situ terjadi luapan pada Sungai Pengkol ya. Yang Sungai Pengkol ini jebol adalah ya, Bu? Betul, tanggulnya. Nah, ini karena kaitannya dengan lokasi. Gitu.
di mana Dinar Indah memang berada di lokasi cekungan. Jadi memang harus ada evaluasi ya. Kalau bicara tata ruang, peruntukannya sudah sesuai sebagai wilayah pemukiman. Betul, tidak salah. Kemudian tetapi tentunya tata ruang ini harus dievaluasi. Berarti kurang tepat ya untuk tata ruang. Jadi memang harus ada evaluasi dari tata ruang, kemudian dari topografinya ya. Kemudian dari geohidrologinya gitu. Jadi memang betul-betul bahwa di sana memang menjadi tidak layak karena berada di daerah rawan bencana. Bayangkan sudah 5 kali loh gitu. Baru tawaran untuk pindah baru tahun ini dirasakan karena masyarakat mau menerima. Jadi hampir 3 meter kan satu atap rumah gitu. Itu yang ya, Bu. Dan cukup bukan cukup prihatin, sangat prihatin melihat itu. Sangat. Karena sudah berkali-kali, 5 kali ya. Saya belum sempat ke sana ya. Belum. Nanti sore ya. Jadi pada Sungai Pengkol itu memang begitu beban dari hulu gitu ya. Masyarakat saya tanya pada saat ke sana ngobrol-ngobrol nih. Mas Bowo tak tinggal nih jalan sendiri gitu. Saya tanya ke masyarakat, ternyata waktu kejadian itu adalah jam 1 siang. Kondisi yang ada di sana satu profilnya rumah pemukiman, maka jam-jam segitu kan pasti umur produktif tidak ada di rumah. Iya, pasti masih pada kerja. Ada di sana adalah yang sepuh dan anak-anak. Iya, benar. Kemudian hitungannya menit, Mbak. Wow. Ya, jadi mereka itu bilang 5 menit itu sudah tinggi, sedini dan segini. Wow. Jadi begitu mereka langsung berlari. Ada yang berlari ke masjid. Kemarin masjid apa itu namanya, Mas? Masjid yang terdekat itu. Salam, anggap aja gitu. Masjid terdekat lah ya. Masjid posko. Kemudian ada juga yang rumahnya tingkat itu dengan ikhlasnya itu mempersilahkan tetangganya naik semua ke atas. Walaupun harta miliknya semuanya karena pintu dibuka karena tetangga pada masuk, semua barang-barangnya yang di bawah itu karena pintu akhirnya nggak ditutup, semua terbawa gitu. Nah itu yang kondisi itu yang ada artinya bahwa tidak sedang hujan deras, gitu. Tidak sedang hujan deras. Unpredictable ya Bu berarti. Betul. Ya? Dan itu kabarnya TV-nya ditemukan di perairan Karimun Jawa. TV-nya yang tadi. Sangat mungkin. Gitu aja percaya. Saya langsung iya. Iya. Oke. Jadi memang seperti itulah kalau bencana ya. Bencana itu kalau bicara banjir memang alamiah ya. Benar. Cuman kalau yang terjadi akhirnya mendapatkan kontribusi antropogenik atau perilaku manusia. Itu yang ternyata sama akhirnya memberikan satu kontribusi yang menjadi beban terhadap lingkungan. Itu yang kita miris ya, kita sedih banget. Maka harapannya adalah pemerintah Kota Semarang mengevaluasi tata ruangnya. Lebih ke tata ruang ya fokusnya. Kemudian berarti pengaturan berkait dengan perizinan tentang kesesuaian pemanfaatan lahan ya untuk berdasarkan tata ruang. PBG kalau dulu IMB istilahnya IMB. Sekarang itu PBG, maka itu harus kenceng. Makanya kalau kemarin membaca di Dinar Indah ternyata Pemkot juga mencari pengembangnya. Pengembangnya entah kemana gitu katanya. Nggak tahu, saya tadi sempat sekilas membaca gitu. Nah, memang tentunya menjadi di awal ya, kalau regulasi ke depan sudah lebih ketat ya. Jadi kesesuaian pemanfaatan ruang itu, perizinannya itu betul-betul setiap pelaku usaha kegiatan betul-betul harus melalui tahapan yang banyak tadi ya. AMDAL, UKL kalau pernah mendengar ya istilah-istilah itu ya, untuk menjadi mendapatkan persetujuan berusaha. Jadi ini Mas Bowo mau mendirikan pabrik gitu ya, maka harus melalui beberapa proses persetujuan. Tidak untuk di bidang yang dibayangkan. Enggak lagi Mas Bowo asal punya lahan, punya duit. Sekarang tidak lagi. Asal rumahnya Bu Purna enggak? Enggak asal lihat ruko kosong terus dijadiin salah satu franchise. Itu. Iya kan yang lagi rame itu kan Bu ya.
Oke. Tapi didit itu sudah ya. Udah didit. Itu nggak cuma es kok, ada juga yang ayam juga ada. Oh iya, ini malah ditambah detail ya. Saya kan nggak ngomong merek saya. Iya, tapi pasti tahu lah ya. Tahu lah. Oke. Atau bikin kuis aja buat jawabannya. Nanti giveaway-nya sepeda ya. Iya. Komunitasnya Pak Bowo. Oke, alright. Terima kasih Bu Purna. Panjang sekali ya ini kalau sama Bu dosen ya. Iya, gitu. Kalau sudah Luar suruh biasa. pulang aja. Udah 3 SKS kayaknya ya. Udah 3 SKS ya. Oke, kemudian balik ke Pak Bowo lagi. Ini kan tadi bicara terkait langsung di sana, terjun di sana. Pastinya juga dari Kadin memberikan bantuan begitu ya. Oke. Sudah sampai berapa? Sudah. Ke korelasinya ini saya sambungin Iya, sama iya. Bu Purna tadi. Bu Purna itu lebih concern ke lingkungan kan, karena memang dia pakarnya di situ Iya, gitu. benar. Harus ada perbaikan tata ruang kota dan sebagainya. Nah, saya ini yang concern di urusan bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas itu dia. lagi. Benar. Bahwa bencana ini bukan lagi harus diwaspadai bencananya, tapi diwaspadai sebelum terjadi bencananya, lebih ke preventif. Kan banyak kalau cuma banjir terus kita ke sana nolong, selesai besok lupa. Tapi kita lupa untuk menjaga lingkungan kita, alam kita gitu. Minimal aja mulai menanam, mulai mengurangi gas emisi. Itu kenapa saya bersepeda karena itu, karena saya bike to work ke kantor. Luar biasa. Dulu tapi. Sekarang? Ini tadi enggak, mobil kan ya? tadi ribet kan. Oke, bisa Jadi, dimaklumi. Saya mengkampanyekan itu. Alright. Jadi kadang-kadang saya di Simpang 5 itu lewat, ada mbak-mbak lewat pakai sepeda gitu-gitu. Kadang saya kasih helm supaya lebih semangat lagi. Kayak gitu-gitu. Lebih safety juga pastinya. Ya, itu buat campaign saya supaya ketika semua orang punya kesadaran untuk mengurangi emisi saja, itu sudah sangat membantu. Wow. Besoknya lagi minta sepeda, habis minta Iya, helm. tapi sebutkan 5 nama ikan dulu. Bukan Pak Jokowi dong. Bukan. Pak Wibowo. Jadi dari situ supaya orang punya kesadaran sendiri, bela sendiri gitu. Misal apa sih yang bisa dikontribusikan? Kan nggak harus jadi kayak Bu Purna, nggak harus jadi pakar dulu baru bisa enggak semua orang bisa melakukannya. Satu tanaman kecil di rumahmu itu sudah bagian wujud dari menolong ozon supaya nggak rusak, mengurangi karbon dioksida, banyak sekali. Kalau kita mau concern di situ, kan perubahan alam ini juga karena climate change tadi kan. Kita semua mesti menyadari apa ya, tahu kalau 5-10 tahun ke belakang hujan itu udah nggak kayak dulu lagi. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu Bella masih oke lah hujan-hujanan gitu fine gitu. Tapi sekarang coba deh gitu di hari-hari ini 1-2 tahun ke belakang, begitu kena hujan mesti entah pilek, apalah itu terjadi sekarang. Iya, malah curhat ini. Nah, kayak gitu-gitu artinya kalau semua punya kesadaran yang sama, ini saya pengen ngajak itu. Yuk gitu. Mulai nanam, mulai menjaga lingkungan kita gitu. Ya mungkin saya ini aku mau ngomong sudah umur, nanti sebelah saya tersinggung ya enggak ya. Nah, saya ini sudah umur. Apa yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya nanti gitu. Cucunya Bu Purna juga butuh ditinggal di bumi yang indah, hijau, bumi yang indah, bumi yang gitu. Pastinya ada legacy atau warisan yang nanti diturunkan ke karena lingkungan hidup yang sehat itu adalah hak setiap warga negara. Iya, benar. Itu. Dan itu diatur undang-undang ya itu. Diatur undang-undang bumi, kekayaan dan lain sebagainya. Pasal piro ya Bu Alpula di sekolah yang 30 ya. Nah, itu. Kalau sama Bu dosen aman pasal. Iya dong. Pasti kamu juga baru diingetin sama gitu. Kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja, turunlah peraturan pemerintah nomor 22 itu tentang pedoman untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu komplit, Mbak. Komplit, yang termasuk saya bilang Mas Bowo tuh nggak, walaupun duitnya sekoper gitu, maka untuk mendapatkan izin usaha sekarang itu banyak. Nah ini loh, makanya saya bilang bahwa regulasi lingkungan impact-nya kepada pengusaha adalah ini, gitu, yang harus disadari. Karena di satu sisi pengusaha menyampaikan ini menghambat, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu kan nuansanya mempermudah, penyederhanaan, tetapi dirasakan mempersulit. Kalau saya secara pribadi bilangnya adalah satu, pengusaha harus paham dulu bahwa di dalam proses perencanaannya memang pengusaha ini harus menginvestasikan untuk lingkungan. Karena kalau tidak maka akan menjadi lama. Bagaimana satu investasi yang butuh funding, pasti kaitannya sama bunga bank dong, proses perizinannya terlambat kan ini akhirnya
mundur nggak karuan, rugi dong banyak pengusaha. yang ditunda. Atau pengusaha melanggar undang-undang, kemudian ada demo, usahanya berhenti, rugi dong. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa investasi untuk lingkungan itu nggak rugi, gitu. Itu yang sangat tidak disadari, belum siapapun disadari. harus berinvestasi mulai hari ini. Iya, makanya itu. Investasinya bukan juga. ngomong duit loh ya. Tadi saya bilang spend waktumu buat nanam, spend waktumu buat menjaga hal-hal bangsa. sederhana ya. Yes, gitu. Artinya semua punya kewajiban yang sama gitu. Bukan tugasnya Pupurna aja, kita nggak usah, nggak bisa. Karena kan bumi ini luas ya, nggak mungkin cuma hanya satu orang aja atau satu komunitas aja. Butuh semua pihak. Bumi ini bulat ya, bukan datar ya. Oke, baik Bu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR Corporate Social Responsibility, kalau dari komitmen Kadinnya sendiri ini bagaimana? Mbak Bella, dari undang-undang tersebut turunlah peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban perseroan terbatas, gitu ya. Nah, di samping itu pemerintah Kota Semarang itu juga memiliki peraturan daerah, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2015. Itu yang mengatur tentang kemitraan, program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Nah, di situ memang semuanya diatur, sudah diatur. Jadi itu di bawah Sekda, di bagian ekonomi dan sumber daya alam kalau nggak salah ya, di bawah Sekda. Di sana sudah semuanya diatur, ada para pihak. Jadi ada pemerintah, kemudian ada forum kemitraan, di mana di situ ada unsur BUMN dan BUMD. Nah, artinya sekarang kita tahu yang ada di Kota Semarang. Ini kan BUMN dan BUMD yang ada di sini itu berapa, gitu. Begitu banyak kan, cukup banyak. Ada Pertamina, ada PGN, ada Indonesia Power, ya kan Mbak? Ada kemudian BUMD-nya juga luar biasa banyaknya. Tambah luas banget. Betul. Nah itu di sini di dalam kebijakan pemerintah Kota Semarang ini mengatur bahwa sebetulnya kewajibannya itu memang betul-betul terhadap sosial dan lingkungan itu ada, yang diwujudkan pada semua. Ada pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, itu sendiri, ada semuanya. Jadi semuanya sudah ada. Nah, pada perda tersebut juga di sana diatur ada kemitraan. Nah, kita berharap Kadin itu bisa hadir gitu ya, karena betul ikut serta pada forum kemitraan tadi. Jadi mappingnya untuk bagaimana programnya itu sudah difasilitasi gitu oleh pemerintah. Pemerintah semuanya akan mengatur, gitu. Nah, ini yang punya anggaran CSR kan tadi BUMN, BUMD ya, para pengusaha-pengusaha ini. Nah, ini sayangnya yang belum, yang pengusaha ini kita Kadin mestinya bergerak ya, dari Kadin juga gitu, bahwa punya kewajiban. Yang perlu dipahami bahwa CSR itu bukan hanya menguatkan UMKM yang biasanya pelatihan untuk membuat batik dan sebagainya. Kerajinan seperti tidak itu. Loh Mbak, gitu. Tidak hanya membuat musola. Bukan loh, bukan hanya itu. Tetapi ada jauh yang lebih mendasar yang meliputi semua sektor yang ada di dalam diatur oleh Republik ini. Tadi ada pendidikan, ada kesehatan, ekonomi. Betul, semuanya. Gitu. Itu yang belum. Jadi masih kalau bicara CSR programnya BUMN pasti rata-rata selalu objeknya UMKM. Betul, memang UMKM memang iya. Gitu, bagian yang memang bagian dari harus skema untuk juga di situ. Walaupun lingkungan sudah ada sih ya, sebenarnya kayak penanaman bibit pohon gitu. Cuman memang nggak masif. Jadi nggak kuat ya. Lebih semacam hanya pemenuhan kewajiban kayak gitu yang akhirnya harus ada wajib nanam apa, misal bako ya udah tanam gitu. Tapi selesai di urusan itu. Tapi kalau misal pengen kita itu Kadin nanti juga aktif untuk bukan hanya dari Kadinnya untuk memberikan CSR kemana-mana tadi ke lingkungan tapi juga lebih bikin konsep yang lebih jelas gitu, lebih masif gitu. Kalau mau nanam apa sih yang mau ditanam, kayak Bako Semarang itu penanamannya udah berapa kali gitu, udah banyak kali, tapi banyak kali juga diterjang ombak gitu. Tinggal ada solusi yang tepat,
pergerakan yang masif, berkolaborasi, bareng-bareng. Oke. Karena saya pikir kalau sendirian nggak pernah bisa. Benar. Lidi itu kalau satu tok ya nggak bisa. Sapu sodo tapi ya. di tali jadi bisa nyatu Iya, gitu kan benar, gitu. benar. Ya jadi bareng-bareng. Ada impact-nya. Yes, gitu. Tadi makanya kan pas. Ini saya berdua ini pas kolaborasinya. Beliau yang urusan lingkungan, saya yang urusan lebih ke sosialisasinya, gitu. Influencernya ya. Dari ya, komunitas. Influencer lah ya. Bergerak dari komunitas. Bergerak dari Iya, komunitas. luar biasa. karena dia lebih nge-ground kan. Kalau misal benar. Beliau yang ketemu orang-orang yang di kantoran, saya yang ketemu di bawahnya gitu. Sampai Ngajakin- underground ya? Iya, hal-hal yang paling simple gitu. Ketika main ke Tambak Lorok misal gitu. Pas ke sana mungkin 4-5 tahun yang lalu masih ada, kan ada kuburan di situ. Sekarang kuburannya udah hilang. Oh iya. Terus rumah yang dulunya ada sekarang udah nggak ada, kayak gitu-gitu. Tapi solusinya bukan berarti bagaimana kalau kita pindah kuburan, bukan, itu bukan saya, itu nanti tugasnya Bu Purna mungkin dan beliau-beliau yang ada di sana. Kalau saya lebih concern ke educate ke mereka. Oke. Di lingkungan kayak Mengedukasi. gini gitu kan, dengan segala keterbatasan ini apa yang harus kita lakukan? Anak cucu kita nanti piye? Jangan Lanjutkan cuma- kehidupan yang Yap, lebih. yap. Nah, kayak gitu. Jadi nggak stuck di tengah jalan, tapi ada yang berkelanjutan gitu. Yes, Nggak cuma gitu. sementara Dan doang. membangun kesadaran mereka siap, sendiri siap. juga untuk Awareness. ikut menjaga lingkungan, Kesadaran diri. sampah dan sebagainya. Yang simple aja kita. Sekarang masih ada tuh banjir kanal timur atau barat, BKT. sampah aja masih ada. Kita aja lah sendiri kadang-kadang misal buang naik mobil, buang sampah kayak gitu masih ada orang-orang yang walaupun ada perda yang ngatur nanti didenda loh ya gitu. Nah, membangun ini yang harus lebih masif. Ini oke. Hal-hal kecil sederhana kadang kalau misal saya nggak ada tempat sampah gitu Pak, saya kantongin dulu kayak gitu. Terus Habis itu, dimakan lagi enggak ya. Habit sih memang. emang habit ya, Betul. kebiasaan. Harus itu bicara lingkungan itu kita tadi betul-betul konsepnya itu ya sampai dengan bagaimana itu menjadi habit kita. siap. Memang Menjadi habit dan juga lifestyle ya, Bu, ya? diawali dengan mandatori dulu. Iya. Mindset Seperti dulu ya. kita kalau kita biasa kita misalnya tinggal, kita bukan membandingkan Indonesia lebih kalah dengan luar yang negeri luar, juga no. tidak. Tetapi ada beberapa negara yang menerapkan mandatori sehingga menjadi habit mereka gitu. Kita kembali ke Indonesia, kita memang kok gini ya. Nah, itu Complicated ya, Bu? Betul. Jadi memang kita itu punya tempat sampah yang lebar. Sungai. Ya toh, jadikan tempat sampah. Dari yang plastik sampai kasur loh. Tempat sampah terpanjang Sampai nggak Tuh. bisa Kalau di yang luar didaur nggak ulang ada tetap tempat untuk seperti itu. Jadi pada saat mandatori itu diterapkan, maka itu bisa berjalan tegak. Lah sedangkan kita, ya toh sekarang Mbak Bila, sungai itu posisi ada di mana rata-rata? Apakah ada sungai yang di depan rumah? nggak ada. Itu. Jadi karena berada di belakang rumah, maka It's tidak, iya, akhirnya tidak seperti andekan ditaruh di depan rumah. Ya toh, dibiarkan kotor, dibiarkan bau, iya kan, dibiarkan untuk membuang apapun gitu. Paling gampang kok nggak kelihatan gitu, dia pikir nggak kelihatan. Aduh. Padahal dari Impact-nya situlah gede banjir. padahal. Iya. Gitu. Ya kalau satu orang, kalau berapa juta itu Nah, kan itu jadi dia. banyak. Itu. Dan itu yang nggak kelihatan. Alah ini cuma satu plastik gitu, kali 1 juta gitu. Udah jadi kasur loh itu kalau 1 juta. Bahaya. Baru terbang Bekasi membangun itu kesadaran itu yang susah. Iya. Makanya itu kami ada di Perlu sini edukasi untuk juga. itu. Nah, itu dia. Betul. Selain tentunya dari kantor juga, terus ke lapangannya juga Bapak eksekusi begitu ya? Yes. Iya. Jadi lebih enak kan kalau misal tahu Sinerginya. sendiri gitu kan. Terus kaitannya dengan di Komtab saya di Kadin, kan di industri kreatif berbasis media gitu kan. Produce konten yang ajak orang untuk itu gitu. Memang yang video kemarin asik banget tuh. Video apa tuh? Mungkin bagi Tribuners yang belum tahu video ini, bisa di-announce. video apa namanya? Video CSR kemarin. Jadi ya tangan kita itu memang kecil. Kalau cuman kami bertiga aja mungkin nggak bisa mengatasi semua masalah ini. Tapi kalau semua tangan ada di sini, bareng-bareng sinergi ya, akan saya jadi. yakin semua akan bisa kembali utuh. Oke, luar biasa.
Oke, pastinya ini kalau bicara tentang kesadaran diri, kemudian mindset juga pola pikir masyarakat yang membuang sampah aja masih sembarangan. It's mean kan juga mikir soal ekonomi juga. Bukan berarti kita membandingkan dengan kalangan tertentu dengan yang di atas begitu ya, tapi lebih ke supaya kita semua tuh juga sadar diri juga. Nah, ini bicara soal ekonomi. Kalau dari Pak Wibowo sendiri, bagaimana menanggapi terkait percepatan pemulihan ekonomi yang juga jadi fokus pemerintah juga bahkan sampai sekarang ya, apalagi dikabarkan kan akan terjadi resesi lagi. Ini bagaimana kalau dari Pak Wibowo sendiri? Ini pertanyaannya beda dengan tema saya. Iya. Tapi basically emang pemerintah pusat itu sedang berfokus untuk percepatan pemulihan ekonomi. Tapi kalau dari tahun itu hanya prediksi ya. Kalau lihat GDP-nya 2022 sih Indonesia mestinya aman di 2023. Mestinya. Tapi tidak semestinya apa nih? Nggak mestinya jangan khawatir, maksudnya nggak usah terlalu banyak ketakutan selama apa yang di bawah ini bisa UMKM ini bisa disupport dengan luar biasa karena selamatnya Indonesia kemarin itu ada kenaikan ekonomi karena di situ. UMKM. Karena UMKM. Sebenarnya masyarakat Indonesia banyak yang kreatif juga ya, Pak? Yes, gitu. Makin banyak orang kreatif kan. Cuma gitu. Yang menjadi cuma itu apa? Cuman malas kadang-kadang gitu kan. Mager. Bukan hanya mager sih. Kayak karena basicnya content creator ya. Content creator tuh basicnya konsisten ya. Iya. Begitu Kalau nggak nanti konsisten kamu nggak konsisten, jalan. udah enggak gitu kan. Udah buyar. Era-era YouTube awal sampai Instagram sekarang sampai TikTok sekarang bisa monet jadi duit dan lain sebagainya itu. Nah, kalau semua kan sekarang banyak tuh. Iya. Nggak harus semua itu jadi content creator sekarang. Ada pergeseran gini. Kalau ngomong ini industri kaitannya kreatif ya? Dengan industri kreatif ya kan. Kita mau ngomong ekonomi tapi kaitannya dengan saya nih. Benar. Dulu orang mau desain itu harus punya expert dulu. Yaps. Artinya saya kudu minimal SMK grafika atau DKV atau sekolah desain. Yaps. Sekarang enggak. Semua bisa semua. Sekarang semua bisa melakukan itu. Ada aplikasi yang mempermudah itu. Dan aplikasinya pun mudah-mudah. Mudah di handphone aja gitu. Sekarang bikin PowerPoint nggak harus di laptop, pakai handphone bisa di satu aplikasi itu. Satu itu berarti toolsnya itu ada mempermudah. Yang keduanya ada demand-nya, kebutuhannya. Butuhnya buat apa? Kan sekarang cuman butuh buat Instagram, butuh buat TikTok, butuh buat sosial media. Jadi nggak melulu harus pakai kamera besar-besar, pakai SLR, cukup pakai handphone. Ketika demand sama tools-nya ada, itu kan sudah jalan. Sudah memadai. Semua semakin mudah. Dulu mungkin di size-nya Bu Purna ini udah apa sih Instagraman nggak penting gitu kan. Sekarang temen-temennya nyindir ini Bu enggak, ini temen-temennya arisan Bu Purna ini sudah bikin bumerang gitu. Pakai seragam ini nggak bareng-bareng nggak? Biasanya kalau ibu kan pakai seragamnya kompakan. Kalau arisan enggak. Kalau pas kompakan pas meeting kadin aja. Karena seragam kadin. Yes, ya gitu-gitu. Artinya semua sudah bisa jadi kreator. Kita semua bisa melakukan Content itu. Creator. Nah, mengaplikasikan ini untuk tinggal apa Ki? Setelah ketemu kebutuhan sama tools yang ada berarti tinggal bagaimana cara memakainya. Nah, bagaimana menggunakannya. kayak gitu-gitu. Kan kalau menggunakan itu kembali lagi ke soal 1 jam, kamu bisa 1 jam itu sudah cukup bagus. 1 hari berarti kamu sudah mulai expert. Kamu bisa 1 tahun sudah makin expert lagi. Artinya cuma butuh latihan, training. Pemain bola itu nggak pernah training juga nggak bakal maju. Sama mau sosial media pun semakin kamu nggak pernah menggunakannya, pasti nggak bakal bisa. Nah itu jawaban tadi. Ketika kita sudah mulai jalan dan nggak konsisten, ya udah males. Buyar di tengah jalan. Makanya kita yang dari JSR ini, kita eranya era kolaborasi. Gitu. Salah satunya Kadin pun untuk satu sama lain bidang gitu, kebetulan bidangnya Mas Bowo, bagaimana era digital ini gitu bisa mendukung program-programnya JSR. Gitu, itu harapannya. Tadi walaupun nanti kita janjian mau bersepedaan, tapi saya udah pesen jangan ada tanjakan. Lah nggak menantang dong Bu. Itu dia. Nanti saya tak tuntun Mbak. Jadi ya terus kita harus expose karena kan eranya di situ gitu. Kenapa harus bikin video sih di kondisi bencana kayak gitu? Ya kecuali videonya video selfie ya. Kalau itu memancing keributan lagi ada bencana. Saya sudah di lokasi banjir atau lokasi itu kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu yang mungkin bukan kadang-kadang ya. Iya, kebablasan bahwa
dia pengen menjadi orang, berlomba-lomba jadi orang yang nomor satu menyampaikan berita gitu kan. Akhirnya dia tanpa melihat, kalau orang-orang yang basicnya orang video, orang foto pasti akan paham bahwa ada privacy di situ. Yang ketika kamu foto orang, kamu harus izin orangnya, harus izin kayak dulu. gitu-gitu. Tapi kalau karena sekarang sudah makin banyak kreator yang luar biasa tumbuh gitu kan, asal gitu kan. Itu gimana tuh Pak cara menanggapinya, maksudnya dengan bijak menjadi konten kreator yang bijak, kemudian izin dulu, kan banyak sekarang anak-anak muda yang asal moto orang sembarangan kayak gitu. Nah kalau itu nggak usah dipikir pusing, karena alam akan menseleksi itu semua. Kan sekarang sudah mulai banyak kan yang bikin konten nggak pas, netizen Indonesia. Langsung pada ini ya, udah ada undang-undang IT-nya juga. Netizen Indonesia itu nomor 1 untuk cibir. Nyinyir ya, bahkan luar pun kalah. Ini kalau ada kompetisi walaupun netizen ini eranya sudah beda, era sosial media sekarang itu lebih banyak serangan. Kalau dulu China, kan pernah ngeliat lewat di beranda TikTok apa video Cina yang guyonan, yang sedih gitu. Sekarang India sudah mulai invasi, tapi Indonesia tetap menang di urusan ngeroyok netizen ngeroyok. Sebagai netizen itu juga Instagramnya apa namanya? PSSI-nya Thailand gitu diserang luar biasa. Nah itu ya masanya Indonesia banyak mulai banget. Sekarang kita nggak usah perlu mikir-mikir, Pak nanti kalau ada yang foto ini nggak sesuai dengan arusnya gimana, nggak usah, akan ada yang mengingatkan sendiri. Karena ketika ini diajarkan pun itu sudah terlalu masif, kan semua sudah pegang handphone sekarang. Begitu handphone ada kamera gitu. Ibu-ibu yang sudah geser loh, bukan hanya anak-anak muda tok loh sekarang. Size-nya itu sudah sampai 44. Walaupun terbanyak emang 18-24. Tapi habis itu 25 sampai 44. Masif juga. Grup-grup WhatsApp itu yang ibu-ibu isinya itu yang bikin lama itu kayak gitu. Kadang-kadang suami cemburu karena istrinya pegang HP terus. Padahal karena matanya sudah plus. Matanya sudah plus gini ngeliatin lama. Nggak kelihatan. Gimana Bu? Iya, era digital memang luar biasa ya. Kalau kita sikapi menjadi hal yang positif gitu. Yang pasti tadi kita mau berkolaborasi itu justru memanfaatkan sisi positifnya ya Mas. Iya. Kita seneng guyon, tapi bagaimana guyon itu sing manfaat, Mas. Itu. Jadi kita kepingin menciptakan itu. Jadi walaupun Mas Bowo bilang besok sebentar gitu ya. Dimarahin sih. Janjian video share ke orang. Bukan buat pamer, supaya orang lain punya kesadaran yang sama. Ini bagian dari yang saya bilang langkah untuk mengajak orang lebih preventif, menjaga alamnya. Loh ini loh banjir kayak gitu. Walaupun saya nggak pernah ya ada video yang meninggal di video itu, nggak mungkin kalau saya sih. Video ya itu kayak saya ngeliat ijazah dijemur, kasur-kasur yang kotor kayak gitu. Saya perlihatkan ke orang-orang itu supaya sedemikian luar biasa ya impact-nya. Yuk kita harus ngapain nih? Gitu. Ya. Oke. Mungkin ini tadi yang sudah disampaikan panjang sekali sampai kita nggak kerasa ya. Panjang kali lebar sama dengan kali tinggi ya. Alright, tadi dari industri kreatif sudah, kemudian Ibu dari CSR juga sudah. Ini kalau harapan ke depan untuk Kadin sendiri nih di setiap bidangnya masing-masing, mungkin mulai dari Ibu Purna terlebih dahulu. Harapannya Kadin melalui bidang CSR dan kebetulan CSR dan usaha persaingan usaha. Persaingan usaha. Kita lebih berperan. Jadi CSR-nya juga tidak hanya kepada kaitannya social responsibility, tetapi terhadap lingkungan. Saya lebih fokus ke sana gitu dan berkolaborasi dengan bidang lain, terutama kontaknya Mas Bowo ini yang nanti bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan besok kita kesini, andaikan diwawancara sudah real program ya Mas ya. Sudah bisa pamer. Program kedepannya sudah ya Bu bisa ya. pamer programnya. Oke. Siap. Atau jangan kesini lagi. Versinya beda. boleh. Kemudian Bu, sudah? Iya, saya kira itu sih harapan untuk yang dari Kadin. Mungkin dari sosial medianya dari Bu Purna sendiri apa mungkin bagi para mahasiswa yang juga ingin peduli lingkungan juga, ingin belajar juga sama Ibu terkait lingkungan ini, bisa mungkin ngobrol-ngobrol di mana? Instagramnya? Sebaiknya di Inkalindo saja. Di Inkalindo saja, Inkalindo itu Inkalindo pusat gitu ya, Inkalindo pusat. Mulai IG, Facebook, TikTok ada nggak ya? Saya lupa. Jadi sosial medianya Inkalindo. Jadi singkatan dari Ikatan Pengkaji
lingkungan hidup Indonesia. Wow, kita amazing. keanggotaannya se-Indonesia. Wow. Sekarang sudah 33. Wow. Termasuk wilayah. Tarsan tadi, Aquaman, Tarsan. Jadi kebetulan karena menggagas dulu forum menjadi asosiasi, Yaps. akhirnya ketua sampai sekarang ketua umum DPP-nya masih Luar saya. biasa. Memang hampir 60%-nya kami keanggotaan itu akademisi memang di bidang lingkungan hidup. Setuju sih Bu, Iya. lebih ke akademisi karena Betul. lebih paham juga ya. untuk- Tapi tadi pesannya Mas Bu, tidak hanya akademisi saja, semua orang juga bicara berhak. lingkungan itu semuanya Semua dari yang harus besar sampai kecil. berkontribusi semuanya dari hal yang Betul. sederhana tadi. Betul. Yes. Alright. Gitu. Terima kasih ya Ibu Purna. Kemudian ini harapan untuk Kadin kedepannya dan juga industri kreatif berbasis media. Silakan Pak Yes, Ibu. karena saya bilang dari awal bahwa saya ini newbie di Kadin, Yaps, gitu. newbie. Dan Benar, saya benar. melihat Kadin ini sebagai sebuah organisasi yang luar biasa Yaps. untuk lebih mengajak orang lebih masif lagi. Power Alright. saya akan lebih gede Alright. ketika ketemu Bu Purna, ketemu Pak Arnas Banyak. dan lain Yaps. sebagainya. Artinya akan semakin banyak impact yang bisa kita hasilkan. ya. Kolaborasi jadi makin mantap. Biasanya sama bidang lokal, sekarang bidang impor Wow. misalnya, kayak gitu. Apa ya bidang impor? Nah, kayak gitu. Artinya akan banyak yang bisa dilakukan setelah di Kadin ini. Terus kalau programnya salah satunya ya makin masif bikin edukasi Yaps. untuk masyarakat secara umum dengan style kami, Ya. Kadin tentunya dengan yang asik gitu, lebih enak easy untuk diserap. Easy dan juga enjoyable dinikmati oleh para pesannya kalangan sih ya. saya pengen semua orang punya kesadaran yang sama buat Yaps. karena kita kembali lagi ke ini nggak ada kaya, miskin, tua, muda, Semuanya sama. adanya namanya manusia. Yaps, benar. Kalau kamu manusia dan tinggal di bumi ya sadar bahwa Lingkungan, di sekitarmu dulu lah. Sampah dulu gitu. Iya, Kalau iya. sudah nanti ke orang terdekat. benar. Istri, anak gitu kan. Sudah mulai membangun sadar itu makin masif makin gede. Gitu. Oke. Kalau kita sudah tanggung jawab kecil aja kita sudah bisa, apalagi tanggung jawab yang besar Ya, gitu. mulai dari menata kamarmu sebangun tidur. Yaps. iya. Ini urusan Benar, apa ya? benar. Tapi setuju. Iya. Setuju. Itu quotes kok. Itu saya lupa quotesnya siapa, tapi hari yang hebat itu Ada. dimulai Dari menata kamar. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi pesannya. Oh ya, Sama-sama. sosial medianya lupa. Apalagi kan influencer. Kalau Wah, nggak announce iya. sosial media Saya- susah banget. Komunitas medianya juga boleh. Silakan announce ke Tribuners, Pak Ibu. Saya di Bowo bukan. Aduh, jangan ya. Bowo bukan? Bowo bukan. Boyo. Oh, Boyo, beneran? Iya. Namanya itu? Instagramnya Bowo bukan Boyo. Itu yang sama Bowo anak-anak bukan Instamit Boyo. gitu. Oke, sama-sama Instamit itu ya, Instagram. Tapi kalau CSR-nya mending di Pitlempit Semarang. Pitlempit SRG. SRG. Alright. Pitlempit.srg. Oke, ada di bawah ini ya Tribuners ya. Itu yang sudah kami lakukan. Oke, Ada di sini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bowo dan Siap, juga sama-sama. Bu Purna untuk waktunya. Program-program kedepannya lancar, ditunggu kegiatan selanjutnya yang pastinya Insya punya Allah. impact yang lebih besar lagi untuk Amin. Kota Semarang dan sekitarnya ya. Amin. Pastinya untuk lingkungan. Yes. Right, sekali lagi dan kita mau announce bareng-bareng. Ini jargonnya Kadin, tabah, jujur, setia ya. Siap? Oke. Gitu ya. Untung ada tulisannya nih. Oke, saya tuh mulai dari 1, kita mau bareng-bareng Kadin Semarang Kadin langsung Kota announce- Semarang, Kadin gitu Kota ya. Semarang langsung ke situ Iya. ya. Oke, 1, 2, 3 Kadin Kota Semarang. Tabah, jujur, setia. Alright, sekali lagi terima kasih Bu Purna dan juga Pak Wibowo. Terima Saya selalu kasih. semangat untuk kedepannya. Dan Tribuners, terima kasih untuk bersama Anda di Tribun Forum hari ini. Dan kesimpulan yang bisa diambil adalah industri kreatif berbasis media masif dan aktif untuk Indonesia yang bahagia. And then Kadin Kota Semarang has good corporate social responsibility with ability and quality. Terima kasih sekali lagi. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.